Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebriti bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan terupdate mengenai selebriti tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebriti selengkapnya. Dugaan pencemaran nama baik mendiang Vanessa oleh Tiara Marlin. Penyanyi dangdut Tiara Marlin dilaporkan atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap mendiang Vanessa Angel oleh Emma Waroka. Kendati demikian, Tiara Marlin tak mau menanggapinya dengan kekhawatiran. Bahkan dirinya saat ini terbilang santai mengatasi kasusnya tersebut. Namun ia menyayangkan sikap netizen yang ikut berkomentar negatif terhadap dirinya. Hal itu terlihat dari banyaknya hujatan netizen kepada dirinya. Kendati demikian, dirinya tak mau menanggapi komentar negatif tersebut dan hanya ingin fokus mengikuti proses terkait laporan yang dilayangkan pada dirinya. Sekadar informasi, Tiara Marlin dilaporkan oleh Emma Waroka terkait dugaan atas penghinaan terhadap mendiang Vanessa Angel. Emma Waroka menjelaskan bentuk penghinaan dari Tiara Marlin yang mengatakan jika Vanessa Angel hamil duluan sebelum menikah dengan Bibi Ardiansyah. Tiara Marlin ini memfitnah dengan mengatakan Vanessa itu saat menikah dengan Bibi tengah mengandung 5 bulan. Lalu Gala juga disebut tidak tahu siapa bapaknya. Berikut wawancara dengan pihak Emma Waroka. Laporkan itu bukan tanpa dasar, tapi saya ingin menegakkan keadilan dan betul-betul membersihkan nama baik sahabat-sahabat saya yang sudah meninggal dunia. Juga untuk adik kesayangan kita semua ya, Gala Sky Andriansyah, supaya di masa depannya nanti tidak ada rasa rendah diri atau kena mental istilahnya anak sekarang ya terhadap cuap-cuapannya Mbak Tiara Marlin ini yang saya anggap tidak benar dan harus diklarifikasi dan harus dibersihkan nama dari Bibi, Vanessa, dan Gala Sky. Seperti itu. Baik, silakan Mbak Marisa. Kalau saya, kalau Vanessa, Ya gedean aja Mbak Ica suaranya. aku kalau kasih. Gedean dikit aja gedean. Pas agak lobet. Kalau saya mengenai permasalahan Mbak Emma dengan Mbak Tiara Marlin, kalau Mbak Tiara Marlin kemarin sudah dapat panggilan pertama tapi tidak hadir, malah membuat laporan balik itu sah-sah saja. Dia berhak membuat laporan seperti contoh laporan saya sama Medina Z. Saya membuat laporan, Medina membuat laporan, sah-sah saja. Nanti yang menilai, nanti kita bisa lihat nanti mana yang benar, mana yang salah. Iya. Monggo silakan kalau mau mencari pembelaan diri kemanapun silakan. Cuman tetap hukum yang menentukan dan kami berharap kooperatif dengan panggilan pertama, panggilan kedua kami berharap datang, apalagi panggilan itu kan sudah penyidik sudah sampai serahkan langsung ya ke rumahnya gitu untuk supaya Mbak Tiara Marlin memenuhi panggilan dari kami. Gimana? Dipanggil secara patut. Iya, kami sudah sebegitunya gitu. Jadi kalau Mbak Tiara Marlin mau ada pembelaan apapun ya silahkan, tapi kita lihat gitu nanti dari pihak kepolisian yang bisa menilai mana yang laporannya yang masuk unsurnya, mana yang tidak. Mana yang enggak? Itu aja. Baik, jadi begini. Terkait dengan sebutan lawyer Saudara Firdaus ya. Ya, Firdaus ya. Firdaus. Saya nggak begitu kenal ini. Karena sudah pakai kacamata hitam, taruh di sini, terus rambut juga saya lihat. Ini wartawan atau ini orang seni atau juga dia lawyer gitu. Ya, menurut saya kok lebih rapi lah dikit gitu. Ini penampilan itu menurut saya penting. Ya. Yang kedua, ini Firdaus ini ngomong apa? Kok bilang-bilang cacat administrasi? Kan sudah diberitahu bahwa kasus Vanessa Angel ini bukan saja tidak murni delik aduan. Kami ini dapat menjadi perhatian publik dan dilaporkan oleh orang-orang terdekatnya. Siapapun tahu
kalau almarhumah Vanessa Angel itu dekat sekali dengan Marissa Echa, dekat juga dengan Emma Waroka, malah Mamskai nama dia. Mamskai gitu. Artinya apa? Bahwa ketika kita membuat LP itu kan ada counseling, kita kan diskusi, legal standingnya boleh, hanya saja bisa jadi ada penambahan dalam konteks membuat rangkaian peristiwa hukum. Karena kami paham betul, barang siapa yang mendalilkan, maka dia yang akan membuktikan. Barang siapa yang menduga seseorang melakukan tindak pidana, maka dia harus membuktikan dua alat bukti yang kuat, sah, dan meyakinkan. Dan kita punya itu. Pertama, apakah pantas seorang Tiara Marlin yang katanya juga artis? Saya nggak kenal juga ini artis, karena saya tahunya Emma Waroka saya tahu, Marissa Echa saya tahu, Tiara Marlin kirain dulu ada mantan pacar saya Tiara namanya di Medan. Jadi saya lihat tadi malam. Berita selanjutnya, Ardhito Pramono dipindahkan ke RSKO Cibubur. Musisi Ardhito Pramono meninggalkan Polres Metro Jakarta Barat untuk dipindahkan ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat 21 Januari 2022. Ia akan menjalani rehabilitasi terkait penyalahgunaan narkoba selama 6 bulan ke depan di tempat tersebut. Pihak kepolisian telah menerima hasil TAT BNNP DKI Jakarta terhadap Ardhito pada Kamis 20 Januari 2022. Hasil asesmen merekomendasikan Ardhito Pramono untuk menjalani rehabilitasi. Informasi ini disampaikan langsung oleh Kasih Humas Polres Metro Jakarta Barat, yakni Kompol M. Taufik. Dari hasil asesmen tersebut terlihat pula berapa lama Ardhito direhabilitasi. Kompol Taufik menerangkan, sesuai hasil dari TAT, sang musisi direkomendasikan menjalani rehabilitasi selama 6 bulan. Meski Ardhito Pramono direkomendasikan rehabilitasi, tetapi proses hukum tetap berjalan. Saat ini polisi tengah melengkapi berkas perkara dugaan penyalahgunaan narkoba terhadap Ardhito Pramono. Sebelum bertolak ke RSKO, Ardhito Pramono sempat menyampaikan permintaan maafnya. Tak hanya itu, Ardhito juga mengaku menyesal telah mengonsumsi narkoba. Ia berharap tidak ada anak muda yang mencontoh dirinya. Berikut wawancara dengan Ardhito Pramono dan pihak kepolisian. Gimana Bang kabarnya Bang? Bisik. Pertama-tama juga saya minta maaf sebesar-besarnya dan menyesal, sangat menyesal, dan semoga tidak lagi kejadian-kejadian seperti ini dalam anak muda bisa kreatif pastinya tanpa narkoba. Dari sini udah bikin 3 lagu, alhamdulillah tetap kreatif, banyak inspirasi yang datang, banyak teman-teman baru. Namun dihimbau untuk para pendengar saya atau semua warga Indonesia jauhi narkoba, karena mau kreatif apapun kita, kalau sudah pakai narkoba hasil akan maksimal besar. Hari ini mau direhab atau gimana Pak Lak? Oke, persiapan buat rehab gimana? Kreatif ya Bang ya? Yakin sembuh ya Mas ya? Mas, Mundur lagi Bang. DKI dan kemarin dari Kamis hasilnya keluar, di mana saudara AP menjalani rehabilitasi di RSKO Cibubur dan hari ini pagi ini telah berangkat ke Cibubur. Untuk proses hukumnya seperti apa? Baik, untuk proses hukum saudara AP sementara juga masih pelengkapan berkas-berkas, nanti akan disampaikan lebih lanjut bagaimana perkembangannya untuk update yang terbaru. Setelah itu berapa lama? Sesuai hasil dari TAT, saudara AP direkomendasikan
itu menjalani rehabilitasi selama berapa ya? Selama 6 bulan. Kalau meski direhab tapi api tetap atau sesuatu tetap jalan ya? Ya, nanti prosesnya tetap. Berita selanjutnya, Sule bantah anaknya disebut anak sultan. Pasangan selebritas Sule dan Natalie Hosker tengah berbahagia karena baru saja dikaruniai bayi laki-laki yang mereka beri nama Azam Adriansyah Sutisna. Azam Adriansyah Sutisna adalah anak dari Sule dan Natalie Hosker yang disebut sebagai anak sultan karena kekayaan ayahnya saat ini. Sule angkat bicara, ia tak merasa menjadi orang kaya dan tidak layak disebut sebagai sultan. Sehingga ia menilai Azam bukanlah anak sultan. Pria 45 tahun itu menegaskan ia akan mengajarkan Azam menjadi manusia yang lebih baik jika nantinya sudah besar. Sule menegaskan ajarannya untuk tidak merasa menjadi anak sultan bukan hanya diterapkan kepada Azam, melainkan ia tanamkan kepada keempat anak-anaknya yang lain. Natalie Hosker tengah menikmati statusnya menjadi seorang ibu dalam pernikahannya dengan pelawak Sule. Natalie Hosker melahirkan anak pertama atas pernikahannya dengan Sule pada Minggu 12 Desember 2021, yakni melalui proses persalinan sesar. Buah hati Natalie Hosker dan Sule ini pun diberi nama Azam Adriansyah Sutisna. Sudah 40 hari Natalie Hosker sibuk mengurusi bayinya serta suami dan juga anak-anak dari Sule. Natalie mengakui selama 40 hari ini ia benar-benar menjadi seorang ibu. Dari memandikan anak, menyusui, mengajarkan hingga begadang. Sule mengakui dirinya lebih berpengalaman mengurus anak. Dirinya sempat mengajarkan sedikit kepada Natalie Hosker untuk mengurusi Azam dari baru lahir ke dunia. Bahkan diakui Sule, Natalie Hosker sudah pandai mengurusi anaknya. Ia sampai tidak percaya kalau sang istri bisa dengan cepat belajarnya. Selama lebih dari setahun menikah, Sule dan Natalie Hosker menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan sedikit kabar buruk. Berikut wawancara dengan Sule. Nah, kecuali Oma Gina udah ke Belanda, Oma Gina cuma bisa nangis aja. Nah, konsepnya menarik nih. Ya konsepnya begini aja lah. Ya biar kekinian aja lah, biar kayak artis-artis yang lain lah. Sama dari kampung gitu lah. Biar ceria aja, kan sekarang mau media sosial, zaman digital ya kan, ada yang moto-moto biar agak sedikit bagus lah gitu aja. Ini dari TW Catering nama TW Wedding. Kali gimana tuh bahagianya hari ini? Senang, udah 40 hari nggak berasa ya. Iya, saya juga senang banget 40 hari sudah lewat. Nggak berasa. Ancang-ancang lagi kan? Iya. Ancang-ancang lagi kan? Ancang-ancang lagi buat satu lagi buat adanya. Aduh. Ini potong berapa nih Kang? Dua. Ya, sesuai dengan apa yang Pak Ustadz kasih tahu. Jadi kita baginya ke panti asuhan, ke anak yatim piatu. Jadi ada yang ngurus semuanya. Jadi yang nggak tahu kan, kalau Rapi kan ada di videonya, aku nggak dikontenin hari ini. Jadi di sini aja. Karena tadi kesan-kesan selama ini mengurus baby-nya sekarang gimana nih? Excitednya seperti apa mungkin? Seneng banget dan berasa banget kalau ya jadi ibu beneran ya ini gitu loh. Jadi ngurusnya benar-benar ngurus dari yang begadang, bangun tidur. Aku mau tidur ya. Apa? Aku mau tidur. Ya kamu gadang juga. Terima kasih ya sayangnya. Iya, sama-sama. Dari mandiin, belajar mandiin itu juga nggak diajarin, belajar sendiri aja mandiin. Jadi lihat dulu itu, aku kan pengalaman lah ya kalau dalam anak, karena yang keempat-empatnya juga keurus semuanya. Jadi dia liatin dulu, habis itu malah jadi saya yang khawatir karena jadi ajarnya masih lembek kan. Tapi alhamdulillah luar biasa, selalu cekatan lah dalam mengurus anak. Gak nyangka juga sih Natalie Hosker ngurus anak, gila nih beneran. Gila. Luar biasa beneran saya nggak nyangka aja. Tadinya pasti dia gimana nggak ngerti, terus pasti nyuruh orang dan yang lain-lain. Kalau ya kayak si Mbak Wati kan yang selalu di sini paling nyiapin dan yang lain-lain. Ngurus banget dia, ngurus banget. Luar biasa lah. Bisa masak sambil megang baby juga tuh Bang Sule. Gimana? Natalie gimana tuh? Enggak, itu Ferdi lagi pengen banget
dimasakin telur sama aku. Kalau lagi deket gitu, kalau Iya, lagi manja. jauh gitu, itu pas Ayo, lagi manja. dekat aja. Ada kecemburuan ya Kang Sued sampai saat ini masih. Justru yang cemburu tuh si Widya sebetulnya. Tapi memang wajar karena kan kemarin itu bontot, jadi Maaf ya ini kaki ya. pasti ada cemburu dikit. Tapi sekarang udah enggak kok. Enggak, senang malahan senang lah adik-adiknya enggak. Aku sih mengajarkan dengan ada kecemburuan. Jadi biasa aja. Artinya kasih sayang saya dan bundanya ya masih sama. Masih sama. Rata lah. Tapi Teh Natali sendiri masih cukup nggak kalau ngurus baby? Masih Enggak. Udah enggak, sekarang udah gitu. Sekarang cukup lagi. Itu cilok ya. Dan Natali sempat kena sindrom baby blues nggak sih? Enggak sama sekali, enggak. Alhamdulillah enggak. Baby blues tuh gimana sih? Baby blues tuh kayak kita Yang ngurus, rengek, marah-marah gitu. Enggak. kayak ngurus anak, Kesel. kayak stres sendiri ngurus anak. Enggak, itu enggak. Beneran enggak. Justru yang baby blues tuh si Widya yang tadi itu. Enggak. Berita selanjutnya, Happy Salma kesulitan berbahasa Sunda di film terbarunya. Aktris Happy Salma terlibat di film Before, New and Then, Nana. Dia didapuk menjadi pemeran utama dalam film baru garapan Kamila Andini yang diproduksi oleh Four Colors Films. Film Before, New and Then ini diangkat dari bagian novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imron. Sebagai wanita berdarah Sunda, tentunya Happy Salma senang bisa bermain film dengan mengangkat budaya Sunda. Apalagi film tersebut seluruhnya menggunakan bahasa Sunda. Meski terlahir dengan darah Sunda, namun Happy Salma mengaku merasa kesulitan. Sebab bahasa Sunda yang dipakai dalam film tersebut menggunakan bahasa Sunda tahun 1950-an. Before, New and Then bercerita tentang seorang perempuan Indonesia yang hidup di daerah Jawa Barat di era 1960-an yang diangkat dari sebuah kisah nyata kehidupan Raden Nana Sunani. Kisah seorang perempuan yang melarikan diri dari gerombolan yang ingin menjadikannya istri dan membuatnya kehilangan ayah dan anak. Ia lalu menjalani hidupnya yang baru bersama seseorang menak Sunda hingga bersahabat dengan salah satu perempuan simpanan suaminya. Sesuai latar tempatnya, film ini akan menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa utama yang dipakai di film. Film Before, New and Then berhasil lolos dan terseleksi dalam program kompetisi utama yang merupakan program inti dari Berlinale Film Festival. Total 18 film terpilih, baik dari sutradara yang telah mapan maupun dari sutradara muda yang sedang naik daun, akan berkompetisi untuk memperebutkan penghargaan Golden Bear and Silver Bear. Dengan visi merangkul keragaman sinema dan cakupan produksinya yang luas di abad ke-21 ini. Program kompetisi ini memiliki tujuan untuk memberi kejutan, menghibur, serta memperkaya tontonan pada para penonton dan profesional industri. Berikut wawancara dengan Happy Salma. Ini kenapa tidak dijadikan sebuah film? Pasti akan menjadi sesuatu hal yang menarik setting tahun pasca setelah kemerdekaan. Ada apa ya? Ada sesuatu yang sangat personal. Tadi saya mau ceritakan sangat heroik. Siapapun bisa sama di press release kan Mbak Dina menyampaikan ini tuh kisah tentang orang-orang terdekat kita dengan kebaikan, kesalahannya kita tetap sayang sama dia gitu. Jadi itulah, jadi menurut saya penting untuk dan menarik untuk menjadi sebuah film. Lalu ketika bermain, ya senang banget. Satu, saya hanya berusaha melayani naskah ya, dan berusaha selalu percaya sama sutradara saya. Jadi apapun yang diarahkan ya saya ngikut dan nggak ada ekspektasi apa-apa sih gitu. Pikir ya sudah jadi sebuah karya aja bagus, biar saya sebagai orang Sunda bisa terlibat di sebuah karya yang ada film berbahasa Sunda, itu membanggakan buat saya gitu, memberikan legacy untuk putra-putri saya nanti gitu. Apalagi ternyata bahasanya yang tahun lampau sama sekarang bisa berbeda, dan ternyata nanti akan berada di main competition di Berlinale, membanggakan sekali gitu. Bukan hanya soal unsur ceritanya, tetapi ada sesuatu hal yang sangat personal buat saya, itu tanah Sunda yang akan disiarkan lebih luas lagi itu di International Film Festival, yang dimana salah satu festival terbaik yang ada di dunia.
Lalu Mbak, kalau proses readingnya kan tadi Mbak bilang kan pakai sudah bahasa 50-an. Nah, kalau proses readingnya itu bagaimana Mbak? Maksudnya Iya. tentu kan berbeda sama. Iya, saya orang Sunda. Jadi saya punya bahasa Sunda di dalam memori saya adalah memori saya lahir tahun 80-an kan. Nah, tapi ternyata pas ketika syuting Sundanya berbeda. Untungnya ada mentor-mentor ahli-ahlinya luar biasa yang dia membimbing kami gitu. Jadi kan ketika nanti dibawa ke Berlin seperti seperti ini yang akan kita lakukan, kita betul-betul bisa mempertanggungjawabkan setiap kata dan setiap ucapan yang kita sampaikan. Di luar reading ada kiat lain nggak untuk mendalami bahasa Sunda tahun 50-an? Konsentrasi dan dukungan suami dan dukungan keluarga sehingga bisa benar-benar fokus mengerjakan apa yang kita kerjakan. Timnya betul-betul luar biasa, jadi semua saling mendukung, lawan main juga luar biasa dengan Laura, Bang Aswani, dengan Ibnu Jamil, dengan Ara, mereka tim yang luar biasa banget, jadi memudahkan saya untuk beradaptasi. Jadi makanya nggak sabar, kita pengen ada kesempatan kita ke sana ke Berlin dengan membawa film ini. Saya nggak sabar pengen nonton filmnya nanti di Berlin Tapi idenya siapa sih teh ngasih film yang full bahasa Sunda gitu? Ide bersama-sama sih sebetulnya, lahir dari writers, ada Imran, lalu juga writers Mbak Lini, dan Jais, Mas Iva dan saya. Masa sudah cantik, tapi berani nggak? Ya. Kenapa nggak? Yuk coba dulu. Makanya gambling banget gitu. Jadi ketika bisa tiba-tiba dianggap film penting di International Film Festival di Berlinale, jadi kayak beneran nih, jadi percaya diri bahwa ternyata kita kebinekaan kita, keragaman kita itu tuh punya tempat di mata dunia gitu. Dan itu tadi Lutung Pasarung film pertama yang berbahasa Sunda tahun 2008, baru sekarang ada lagi. Pasangan yang tidak banyak drama. Hampir 3 tahun lamanya Angel Elga menyandang status janda usai pernikahannya dengan Vicky Prasetyo Kandas pada 2019 lalu. Selama ini Angel Elga tidak pernah sama sekali mengunggah foto mesra bersama seorang laki-laki atau teman spesialnya. Ia seakan betah sendiri tanpa kekasih. Angel Elga mengaku masih jomblo. Mantan istri Siri Roma Irama itu menegaskan alasan dirinya betah menjanda bukan karena trauma akan kegagalan pernikahannya dengan Vicky. Angel mengatakan dirinya sangat santai bicara soal jodoh, sebab anaknya belum meminta ayah baru untuk menemani tumbuh kembangnya. Lelaki seperti apa yang diinginkan oleh Angel Elga untuk menjadi calon suaminya? Ia menegaskan tak mau mendapat lelaki yang penuh dengan drama. Ia mengatakan untuk kriteria dirinya kalau ganteng relatif, yang penting baik, jujur, dan tidak penuh drama. Lalu yang tidak banyak masalah, yang pasti ingin yang lebih mengerti tentang dirinya. Berikut wawancara dengan Angel Elga. Angel, update dong sedikit kesibukannya sekarang lagi ngapain aja sih? Menjalankan tugas aku sebagai brand ambassador, menghadiri setiap acara yang saya hadir, keinginan sama sekali ini ya saya hadir karena kerja saya adalah memberikan inovasi dalam produk yang saya bawakan sebagai brand ambassador yang Kak, kayaknya sudah sedikit pelan-pelan nggak aktif nih di dunia entertain gitu, entah itu di actingnya kah atau seperti apa? Memang mengurangi kah atau seperti apa? saya kan juga udah lama ya di dunia entertain ya, hampir 20 tahun gitu, jadi udah ini memang udah waktunya saya juga, karena pada saya mendirikan bisnis ini biasanya film banyak yang harus saya pikirkan sama karyawan saya, dengan benarnya, jadi saya lebih fokus ke situ. Kalau ada syuting sekali mungkin, karena tidak menjawab jadwal bisnis aku ataupun jadwal yang sudah ditentukan oleh brand ambassador atau jadwal saya saya lebih fokus ke brand ambassador sekarang. Kerjanya cepat, foto satu hari, foto satu hari,
penghasilannya bisa mengatur. Tapi di luar dari penghasilan apa memang sudah bosan gitu Kak sama dunia entertain gitu, makanya nggak terlalu banyak ambil gitu pekerjaan? Karena kan gini, saya kan lagi sebagai brand ambassador, jadi saya sedikit iyalah pasti yang tinggi lah pasti dari kreatif fokusnya ya memperkenalkan yang produk gitu, karena memang ada batas kualitas bintang ini agak clear Tapi fans nggak kangen Kak sama aktifnya Kakak gitu di entertain gitu? ada sih awalnya kayak contoh misalnya kayak sebelum dan sekarang cuman kan memang kalau stripping itu minimal harus sampai jam 12 sampai jam 11. Nah ini saya nggak pikir-pikirkan dulu gitu loh, kalau misalnya waktunya tidak bisa diperbaiki ya saya tidak formalnya bisa bekerja sama media aja. Mungkin sejak kapan Kak mulai memutuskan untuk sedikit? Baiklah Tribuners, itulah berita selebriti bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.